So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Pan-Pana Channel, dan kali ini saya ingin bagikan cerita mengenai review produk dispenser ya, agak sedikit out of the topic. Kita akan bahas dispenser air, dimana ini dari brand Denpo ya. Dan brand yang saya beli waktu itu untuk tipenya adalah Denpo Caviar 2 ya. Mungkin penyebutannya sedikit salah ataupun betul ya, silahkan kalian koreksi di komentar ya. Tapi mungkin kalian juga bertanya, kemana barangnya bang, kok nggak di display, kok nggak dipajang? Ya sabar dulu, karena apa? Karena produknya sudah saya return, dan saya ingin membagikan sedikit problem ataupun pengalaman ketika membeli dispenser yang low watt tersebut ya, low watt tersebut ya. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa like serta subscribe untuk video yang satu ini. Jadi sekitar beberapa minggu ke belakang, tepatnya di 12 Desember 2023, di event 12.12, saya memutuskan beli beberapa produk ya. Salah satunya adalah meja yang sempat kita review kemarin dan cacat, cukup parah. Dan salah satu produk lain yang kita beli adalah dispenser air ya, dari Denpo ya. Caviar 2 menjadi salah satu tipe yang kami pilih setelah sempat hunting-hunting beberapa merek dispenser ataupun tipe dispenser lainnya. Sebelumnya kita juga, ataupun saya sempat ingin membeli yang varian Denpo yang galon di bawah ya, mirip dengan yang Caviar 2. Cuman karena istri kurang setuju, jadi saya nurut-nurut saja. Oke, jadi untuk barangnya sendiri, dia datang ke saya kurang lebih sekitar 1 minggu ya, karena ya kan ada event 12.12. Jadi pengiriman ekspedisi itu agak sedikit lama. Dan ketika datang, bagaimana produknya, apakah bagus? Ya overall yang membuat saya sreg dengan Denpo ini adalah karena low watt ya. Hanya 190 watt berbanding terbalik dengan beberapa dispenser air lain yang ada di range harga sama. Walaupun ya untuk Denpo Caviar 2 ini terbilang sedikit lebih mahal ya, walaupun masih bisa kita tolerir ya. Nah, setelah barang datang, kurang lebih untuk fisiknya lumayan mulus meskipun ada goresan-goresan. Saya menduga ini karena dari brand Denpo sendiri dia agak sedikit kurang untuk packingnya ya. Jadi si colokan dan juga penahan air di bawahnya itu mungkin menggores bagian bodi ya. Kemudian untuk bagian plastik saya rasa cukup tipis ya secara keseluruhan bodi. Namun untuk digunakan menampung galon 19 liter itu masih cukup sangat baik lah. Cukup ataupun sangat baik. Nah, kendala muncul ketika galon sudah saya taruh di atas ya, galon berisi air full. Dimana ternyata airnya ngucur ke bawah cuy, bocor seketika. Dan dari pihak Denpo setelah saya melakukan komplain, katanya cari karet yang warna putih. Cari karet yang warna putih, saya cari ubrak-abrik tuh si packing, untungnya belum dibuang dan nggak ada. Kemudian dari pihak Denpo sendiri dia memberikan penawaran. Pertama itu dia mau memberikan yang namanya si karet putih kecilnya ya, untuk menyumpal si bagian pembuangan ya, atau apa saya kurang tahu. Tapi saya langsung menolak, saya minta return uang saja, karena saya sudah cukup kecewa saat itu. Karena begitu dimasukkan ya, selain airnya ngucur, kita harus ngepel juga kan ya. Dan ngepel ya, Anda tahu mungkin jokes ngepel. Dan sebenarnya sebelum lanjut ke kekurangan ya, saya ingin bahas dulu selain kelebihan tadi low wattnya adalah, karena dia dari tabung stainlessnya juga terbilang bagus ya. Jadi sesuai dengan deskripsi, dan dari tampilannya elegan cuy. Untuk kerannya juga dia memang agak ringkih ya, tapi dia sudah ada chill lock ya, jadi child lock, jadi pengaman supaya ketika air panasnya sudah ada, tidak sembarangan oleh anak kecil ditekan, takutnya kena tangan anak kecil ya. Nah, balik lagi ke kekurangan ya, dimana setelah bocor tersebut saya langsung ingin return, tidak mau ada pengiriman karet kembali, karena saya pun ragu ya, ini belum dipakai saja si karetnya sudah hilang. Nah, karetnya itu kemana? Yang saya ternyata setelah saya telisik, si karetnya itu ada di dalam dispenser itu sendiri ya. Entah itu karena pengiriman ataupun dari QC yang kurang baik. Tapi yang jelas, jika saya berusaha mengeluarkan karet itu dari dalam dispenser, kurang lebih saya harus membongkar panel yang belakang ya, bagian casing belakang, yang mana salah satu bautnya tertempel stiker garansi ya. Jadi jika stiker itu sudah saya copot, artinya garansi hilang ya. Jelas, saya sebagai pelanggan tentu yang membayar uang full tidak ingin melakukan hal seperti itu ya. Apalagi dengan ya produk baru saya harus melepaskan stiker garansi, itu mungkin tidak bijak ya. Dan setelah melakukan return, saya tetap kekeh ingin udah saya kirim balik barang dan uangnya kembalikan gitu. Saya ingin ke brand lain aja gitu. Ada yang WA dari pihak Denpo. Oh iya, Denpo ini saya kira ini merupakan brand asal Jepangan ya. Ternyata setelah saya searching ternyata itu dari Indonesiaan ya. Jadi mungkin maklum jika si bagian customer service langsung
menyapa saya via WA ya, WhatsApp. Dan di sana dia langsung memberikan ya penjelasan, menelepon, kemudian memberikan opsi-opsi yang sayangnya kebanyakan opsi ataupun janji-janjinya tidak ditepati. Dan ini serius, dimana selain chat dia juga menelpon, cuman untuk telepon tidak saya rekam karena privasi juga. Untuk telepon pertama dia menawarkan produknya itu diganti baru lewat gerai depo terdekat ya. Dalam hal ini kasusnya ada di Bandung ya. Saya pun sempat bingung, wah masa sih berani gitu si Denpo ini mau menukar barang dengan status si driver Denponya datang ke sini yang notabene daerah sini cukup jauh dengan Bandung kota ya. Dan ya kalaupun bisa gitu, saya sudah bilang dari awal saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena si driver ini dari yang sudah dari brand lain, biasanya pada pengiriman dari driver toko memang ada ini sih, ada ongkir ya, ongkir toko. Nah si drivernya ini beberapa oknumnya minta ya minta tambahan ya. Jadi saya nggak mau mengeluarkan uang lebih demi produk yang jelas-jelas harganya segitu gitu. Dan ya si Denpo mengklaim, menjanjikan tidak akan ada biaya tambahan, tidak akan ada minta ongkos tambahan ya. Oke, saya untuk hari itu saya masih oke lah, saya coba percaya, coba menunggu-nunggu ya. Walaupun di toko oren tempat saya membeli itu, di officialnya ini, di official store-nya Denpo, saya masih agak was-was ya, soalnya kan kita tahu ya, kalau misalkan produk sudah datang di kita, kemudian kita tidak cepat-cepat konfirmasi ataupun ajukan klaim, lama-lama uangnya dikirimkan ke si penjual ya. Jadi di sana saya agak was-was juga. Setelah 1 hari menunggu, ya nggak ada drivernya dengan alasan si drivernya tidak bisa menjangkau ke tempat kita ya, sesuai dengan dugaan awal ya. Saya berpikir saya realistis ya, karena saya juga beli produk brand dari banyak brand, tidak hanya baru awal gitu. Dan ya saya realistis dari awal, kemudian dari pertama waktu dikacangin ataupun tidak dipenuhi janjinya, saya merasa ya biasa aja gitu. Kemudian si pihak Denpo ini memberikan janji kedua. Janji kedua sebenarnya dapat dikatakan ditepati, tapi waktunya molor ya, waktunya lambat. Jadi pihak Denpo bilang bahwa mereka punya kerjasama dengan salah satu kurir agar nanti saya waktu retur tidak perlu mengeluarkan ongkos kirim tambahan ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita melakukan retur, kalau kita tidak ada asuransi pengiriman di pihak marketplace, misal toko oren atau toko hijau, ya kita harus mengeluarkan ongkos sendiri. Tapi dalam kasus ini, kebetulan saya tidak perlu mengeluarkan uang karena dari toko orennya sudah di-cover ya. Tapi pihak Denpo sedikit memaksa ya, karena apa? Karena nanti diklaim lebih cepat, saya tidak perlu mengeluarkan uang, dan dari pihak ekspedisi sudah dia kontak ya. Tapi ya saya menunggu sudah 2 hari. Yang pertama driver nggak ada, yang kedua dari pihak kurir pun yang rekanan mereka juga tidak datang. Si kurir datang di hari ketiga kalau saya tidak salah, itu pun malam-malam ya. Saya malah jadi kasihan ke si ininya. Jadi di hari ketiga, waktu hari paginya, waktu hari Jumatnya, saya langsung pergi ke jasa ekspedisi, yang mana jasa ekspedisi tersebut merupakan rekanan juga ya, cuman resinya terpisah. Jadi ada resi versi Denpo, kemudian ada resi versi toko orennya ya, yang tempat kita mengajukan klaim. Dan ya waktu malamnya abang kurirnya datang pakai motor, katanya dari pihak ini bla 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 bla, dan saya pun memberikan pembelaan juga ya, kalau saya sudah menunggu sekitar 2 hari dan si abangnya datang itu sekitar mungkin hari ketiga ya, saya agak lupa. Dan pengiriman pun lama ya, 1 minggu. 1 minggu untuk pengiriman, otomatis berarti kurang lebih 2 minggu saya harus sedikit membuang waktu untuk mengurus hal-hal seperti ini ya. Dan ketika 1 minggu produk kurang lebih datang ke pihak Denpo-nya lagi yang di Jakarta, si pihak Denpo itu tidak langsung memproses ya. Mungkin saya bisa mengerti ya, mungkin kalau di pusatnya di Jakarta mungkin banyak orderan atau apa, jadi untuk produk saya yang di retur itu nggak langsung diverifikasi, tidak langsung dicek, tidak langsung divalidasi seperti apa-apanya ya. Saya sudah melakukan beberapa chat ke tokonya langsung, kemudian ke WhatsApp yang sebelumnya memberikan ya opsi-opsi ya. Karena dari semua janjinya mungkin semuanya tidak ditepati kecuali satu yang itu pun datang ya, walaupun terlambat gitu. Tapi saya tidak inilah. Karena kalau saya biarkan lebih lama lagi ya di toko oren sudah otomatis batal ya, dan produk kita juga nggak tahu untuk trackingnya seperti apa ya. Dan setelah produk datang di Jakarta, saya harus menunggu 2 hari atau batas maksimal dari pihak toko oren melakukan apa ya intinya. Kalau kita retur, kemudian di pihak sananya membiarkan selama 2 hari, ya otomatis dana balik ke kita ya. Dan sebenarnya tidak sampai di sistem sih, kurang lebih batasnya itu kan sampai 2 hari pas, dan ini kurang lebih jam 23:40-an lah dia baru memverifikasi ya, atau mengkonfirmasi bahwa produk telah di-retur dengan kondisi yang sesuai seperti saat pengiriman ya. Jadi untuk pengalamannya seperti apa ya? Ya saya pikir buruk ya.
Walaupun di sebagian orang mungkin akan berpikir, bang itu kan cuma bocor, ganti aja karetnya bla 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 bla. Tapi perlu diingat bahwa saya beli dengan kondisi baru ya. Dan untuk potongan harga pun sebenarnya nggak begitu banyak ya, hanya beberapa ribu. Cuman karena ada event aja gitu. Ya itulah. Karena ada event jadi ya kita beli. Dan untuk detail produk tidak saya record, tidak saya rekam secara menyeluruh. Karena itu bukan bidang saya sih di ininya juga. Tidak masuk di bidang web juga nggak begitu masuk. Di YouTube juga sama. Cuman saya ingin memberikan testimoni aja lah. Produknya nggak kita review karena memang udah bocor. Tapi setidaknya kita bisa berbagi sharing tentang yang sudah saya alami gitu. Oh iya, setelah saya cek untuk produknya memang ya dapat dikatakan sesuai lah dengan harga ya. Saya tidak bisa katakan itu bagus, tidak juga katakan buruk ya. Cuman untuk fitur utamanya yaitu watt yang rendah, ya itu masih dapat kita pertimbangkan ya. Tetapi ketika saya cek di Google Business ataupun Google Maps, ketika saya terpikir mengenai jarak tempuh ya dari driver Denpau Bandung ke saya kan cek di Google Map ataupun Google Business. Dan ratingnya ternyata rendah-rendah ya, bukan hanya di Bandung, bahkan di beberapa daerah lain ternyata rendah. Dan yang dikeluhkan sama seperti saya ketika ada produk bermasalah, ingin melakukan klaim garansi ataupun retur sedikit pusing ya, entah karena terkendala bahasa atau apalah saya kurang tahu. Tapi ya, ini yang bisa saya sampaikan dan semoga video ini bermanfaat. See you next time.